Bab 541, Pencerahan sekali lagi. Lansing menyelesaikan kata-katanya, dan tanpa niat untuk tinggal di tempat ini lebih lama lagi, berbalik dan melangkah keluar. Lin Ming tidak berpikir bahwa Lansing akan memiliki reaksi yang begitu eksplosif. Saat dia melihat Lansing melangkah pergi, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh konyol. Dia dengan tenang mengeluarkan sekotak kristal setan darah dan meletakkannya di atas meja. Ada 1000 kristal setan darah tingkat menengah di sini, kamu bisa menghitungnya. Baiklah. Diakon administrasi dengan gembira tersenyum dan menyapu kotak itu dengan akal sehatnya. Kemudian, dia dengan baik hati menyimpannya. Semakin banyak tamu jenis ini datang kembali, semakin besar keuntungannya. Apakah Anda memerlukan cakram susunan pertempuran lainnya? Diakon administrasi dengan antusias bertanya. Lin Ming memikirkannya sejenak. Dia berkata, saya akan mengambil 3 cakram susunan pertempuran dengan Raja Fei dan Raja Iblis Bintang 3. Saya tidak membutuhkan yang lain. Ketertarikan Lin Ming pada pembangkit tenaga listrik tingkat penghancuran kehidupan jauh lebih rendah daripada minatnya pada karakter tingkat kaisar. Tapi, akan sangat membantu jika dia memahami berbagai jenis teknik bertarung ras Fei dan Giant Demon. Baiklah, itu akan menjadi total 600 kristal setan darah tingkat menengah. Sejauh ini, Lin Ming telah menggunakan semua kristal setan darah tingkat menengah yang ia peroleh dari Black Rat. Tetapi jika dia menggabungkan kristal setan darah Zana dan Gu Yue, maka dia punya lebih dari cukup. Lin Ming menerima kunci area latihan serta 7 cakram arai. Dia menoleh ke gadis muda Fei dan berkata, Nona, tolong bawa saya ke tempat latihan. Oke, bagus. Mata gadis muda Fei dipenuhi dengan gairah saat dia melihat Lin Ming. Jarang ada orang yang melihat tuan kaya seperti itu. Dan bahkan jika dia melakukannya, mungkin bukan gilirannya untuk melayaninya. Lansing itu sudah sangat mewah. Ruang di dalam Sky Split Tower sangat luas. Karena area latihan Lin Ming kedalamannya ribuan kaki, itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Sepanjang jalan gadis muda Fei tak henti-hentinya berceloteh tentang apa yang terjadi di Sky Split Tower, apakah informasi itu berguna atau tidak berguna. Dia bahkan sepenuhnya memberitahu Lin Ming tentang semua yang dia ketahui tentang pembangkit tenaga listrik tingkat kedua. Semakin banyak gadis muda Fei berbicara, semakin dekat dia mendekati Lin Ming. Akhirnya, dia cukup dekat sehingga dia hampir menggantung Lin Ming. Tubuhnya yang montok dan indah melebur ke tubuhnya, dan dia terus-menerus menelusuri lengannya. Lin Ming mengabaikan rayuan gadis itu beberapa kali, tapi gadis muda Fei ini buta secara tidak normal dalam rayuannya. Lin Ming akhirnya menjadi tidak sabar. Cahaya dingin muncul di matanya dan energi neraka terpancar dari tubuhnya. Gadis muda Fei gemetar dan bergegas pergi, matanya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam Sky Split Tower, sebagai level terendah dari semua seniman bela diri, gadis muda Fei dianggap sedikit lebih baik daripada budak senior. Orang-orang seperti dia bahkan tidak berani memprovokasi para penantang, itulah sebabnya gadis muda Fei sangat ketakutan. Saat Lin Ming melihat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan King He kecil. Saat dia memikirkan nasib para budak yang menyedihkan ini, hatinya melunak. Dia berkata, lanjutkan berbicara. Ini adalah untuk Anda. Saat Lin Ming berbicara, dia melemparkan sekantong kecil kristal setan darah. Gadis muda Fei ragu-ragu sejenak. Lalu, dia menggigit bibirnya dan perlahan mengambil tas itu. Saat dia menimbangnya di tangannya, dia takut ada lebih dari selusin kristal setan darah di dalamnya. Gadis muda Fei terus dengan hati-hati memberitahu Lin Ming tentang situasi di Sky Split Tower, tapi kali ini dia tidak berani mendekati Lin Ming sedikit pun. Ketika keduanya mencapai area latihan, mereka membuka pintu, dan di dalamnya ada satu rangkaian transmisi. Gadis muda Fei berkata, pahlawan muda Lin, aku hanya bisa membawamu ke sini. Anda dapat menggunakan kunci tersebut untuk mengaktifkan susunan transmisi. Kemudian, Anda bisa memasuki kamar Anda. Ruangan itu memiliki lapisan demi lapisan mantra dan formasi susunan yang menutupinya. Anda tidak perlu khawatir orang lain akan memata-matai Anda, jadi yakinlah. Bagus. Lin Ming mengangguk. Dia meletakkan kuncinya ke dalam formasi susunan, dan dengan kilatan cahaya putih, dia tiba-tiba berada di ruangan gelap. Saat dia memasuki ruangan ini, perasaan pertama yang dia rasakan adalah dingin. Ada energi dingin yang ekstrim di sini yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Ruangan itu dipenuhi lapisan kabut hitam berkabut yang berterbangan. Ini adalah energi rendahan yang kaya yang telah terkondensasi menjadi esensi. Tidak disangka energi neraka di ruangan ini kaya sampai tingkat ini. Jika seniman bela diri tingkat rendah datang ke sini, mereka akan kehilangan akal sehatnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Xiantian akan merasakan hati mereka terpengaruh jika mereka tinggal di sini terlalu lama. Ruangan itu hanya berukuran 30 kali 30 kaki. Ada tempat tidur yang terbuat dari batu hitam dan satu-satunya yang ada di atasnya hanyalah bantal keras. Bahkan tidak ada spray, sungguh menyedihkan melihatnya. Jika rata-rata orang harus hidup di lingkungan ini selama sebulan penuh, mereka mungkin akan menjadi gila. Namun, ini tidak bisa dianggap penting bagi Lin Ming. Pengasingan seorang seniman bela diri pada awalnya adalah jalan yang sepi dan saleh. Lin Ming menarik napas dalam-dalam lalu duduk di tempat tidur. Dia mengeluarkan cakram susunan pertempuran kuasi kaisar yang merekam pertempuran mereka. Dia menempatkan Blood Demon Crystal di dalam cakram arai, dan serangkaian ilusi hantu berseri-seri di udara. Di atas laut hitam pekat yang tak berbatas, ombak bergulung dan badai melonjak di udara.
Dua siluet digantung tinggi di atas laut. Salah satunya mengenakan jubah hitam, dan dia memegang tombak panjang di tangannya. Pria ini adalah iblis raksasa. Adapun lawannya, dia adalah kecantikan sedingin es. Dia mengenakan kerudung hitam, dan kedua telinganya yang runcing mengintip dari samping. Rambutnya yang berwarna tinta tergerai seperti air terjun, dan sisik berkilau-berkilauan di tepi matanya. Dia cantik sekali. Dua master kuasi kaisar yang hebat. Meskipun Lin Ming tidak bisa melihat budidaya mereka dalam gambar hantu ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya merasa agak takut. Ini adalah ketakutan yang membengkak dari lubuk hatinya. Ilusi belaka masih bisa mempertahankan aura seperti itu, apa yang akan terjadi jika itu adalah orang sungguhan? Ini juga hanya pada tingkat kuasi kaisar. Jika itu adalah tingkat kaisar yang sebenarnya, penatua tertinggi Laut Ilahi yang telah melewati penghancuran kehidupan 7 atau 8 kali, lalu seperti apa jadinya? Saat Lin Ming berpikir keras, dia merasakan darahnya mendidih karena gairah. Astaga, setan raksasa adalah orang pertama yang bergerak. Dia menusukkan tombaknya ke arah kecantikan Fei yang sedingin es. Pertarungan sengit telah dimulai. Dengan mata Lin Ming, dia benar-benar tidak dapat melacak pergerakan pertempuran. Dia hanya bisa melihat ombak laut menerjang dalam gelombang besar, dan langit dipenuhi dengan esensi iblis yang kuat. Energi pedang dan tombak menembus langit dan bumi, dan awan gelap bergolak di langit. Ruang itu terganggu. Riak-riak yang terlihat terpancar di langit. Dari atas, rasanya seperti bunga hitam bermekaran di udara. Ini. Saat Lin Ming melirik ke laut, dia melihat riak-riak itu menciptakan pusaran kecil di dalam air. Sejumlah besar air laut ditelan ke dalam pusaran ini dan menghilang sepenuhnya. Apakah ini celah luar angkasa? Ketika Lin Ming melakukan perjalanan melalui dunia yang hancur, seluruh dunia telah hancur menjadi beberapa bagian. Dunia yang rusak itu telah dibanjiri oleh sejumlah besar air laut yang berasal dari Laut Selatan, dan Lin Ming juga melihat sejumlah pusaran serupa di sana. Jika seorang seniman bela diri menabrak mereka, mereka akan langsung terbelah menjadi dua. Retakan luar angkasa ini belum pernah terjadi sebelum dua master tingkat kaisar semu bertarung. Jika dia tidak salah, maka retakan ruang angkasa ini adalah hasil dari gelombang kejut esensi sejati dan pusaran energi yang mengoyak ruang angkasa. Hanya pertarungan antara master tingkat kaisar semu yang bisa membuat air mata di luar angkasa. Apa yang akan terjadi dalam pertarungan antara master tingkat kaisar? Lin Ming berseru. Seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa pusaran kecil di lautan ini perlahan menyusut hingga akhirnya menghilang. Retakan ruang yang robek dalam pertarungan kaisar semu hanya bersifat sementara. Sepertinya ruang stabil memiliki kemampuan untuk beregenerasi secara mandiri, kecuali jika itu seperti dunia rusak yang hancur di mana istana kekaisaran Dewa Iblis berada. Kalau tidak akan mudah bagi sesepuh tertinggi penghancur kehidupan untuk membuat saluran luar angkasa. Lin Ming berkonsentrasi penuh pada pertarungan lagi, menontonnya berulang kali. Tidak peduli berapa kali dia melihatnya, kecepatan matanya saat ini tidak mampu mengimbangi kecepatan gerakan dua kaisar kuasi. Namun, gerakan dan keterampilan bela diri ini tidak penting bagi Lin Ming, apa yang ingin dia alami adalah konsep dan hukum. Konsep kaisar iblis raksasa semu tampaknya mengandung kekuatan yang putus asa dan hingar-bingar. Hanya dengan melihat gerakan tombaknya, rasanya jiwaku sendiri hancur, mungkin, apakah ini konsep pemusnahan? Lin Ming diam-diam terkejut. Ini hanyalah hantu dari rekaman, namun ada aura yang begitu menonjol. Jika dia benar-benar menyaksikan mereka bertarung, maka dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Konsep pemusnahan ini terlalu menakutkan. Sekilas saja, seorang seniman bela diri dengan kemauan yang lemah akan menghancurkan jiwanya. Wanita Fei sepertinya menggunakan konsep air dan konsep angin. Gerakannya terlalu cepat, mereka meninggalkan perasaan seolah-olah ruang dan waktu sedang bergejolak. Saya khawatir gerakannya juga mengandung konsep waktu dan konsep ruang. Fei benar-benar dicintai oleh hukum alam. Wanita Fei ini memahami terlalu banyak konsep. Dan, yang paling menakutkan adalah penguasaannya terhadap konsep-konsep ini telah mencapai tingkat di mana dia dapat dengan bebas menggunakannya dan menggabungkannya ke dalam serangannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Pertempuran ini belum berakhir. Saat hantu mencapai tahap panas membara, mereka akhirnya menghilang, tanpa menunjukkan siapa yang menang atau kalah. Lin Ming berpikir ini sangat disayangkan, tapi dia masih mendapatkan banyak manfaat dari menonton ini. Khususnya, wanita Fei itu. Pemahamannya tentang angin, waktu dan ruang seakan membangkitkan kesadaran tertentu di dalam hatinya. Kesadaran ini dikombinasikan dengan apa yang dialami Lin Ming saat ia melakukan perjalanan melalui saluran luar angkasa ke benua iblis suci. Dia memiliki perasaan samar seolah-olah ada sesuatu yang hampir dalam jangkauannya, tapi dia masih tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan ruang dan waktu dalam saluran ruang angkasa bergema dalam pikiran Lin Ming. Pada saat ini, waktu sepertinya berputar, dan bahkan pikiran Lin Ming tampak melambat. Rasanya seperti sebuah film perlahan diputar di benaknya. Seperti ini, Lin Ming menjadi melamun saat dia tanpa sadar memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Dengan dukungan niat bela diri yang halus, konsentrasi indera spiritual meningkat 10 kali lipat. Bahkan napasnya tampak tidak jelas, bahkan tidak ada satupun persepsi atau sisa pemikiran di tubuhnya. Lingkaran energi neraka hitam berkumpul di sekitar Lin Ming, membentuk kabut hitam samar. Diam-diam melayang ke tubuh Lin Ming. Tanpa bimbingan eksternal,
Energi infernal secara naluriah berputar dalam rute yang hampir sempurna melalui Lin Ming. Lin Ming secara tidak sadar masuk kembali ke kondisi pencerahan. Saat dia mempertahankan keadaan ini, waktu seolah berlalu begitu saja. Tanpa dia sadari, beberapa hari telah berlalu. Beberapa hari kemudian, di arena lantai 2. Lansing, kemenangan. Wasit berpakaian hitam mengangkat tangan Lansing. Ini adalah 7 kemenangan beruntun serta kemenangan ke-7 Lansing. Jika dia terus menang dan mencapai 10 kemenangan beruntun, apakah ini akan menjadi poin pembantaian pertama yang dia menangkan dari lantai 2? Apakah ada orang lain di sini yang berani menantang Lansing? Suara wasit berpakaian hitam itu dipenuhi dengan semangat yang gila. Lansing ini terlalu galak. Saya mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan iblis surgawi bersayap 4 sebelumnya, tetapi sepertinya saya telah meremehkannya. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan iblis surgawi bagian belakang bersayap 4. Ada jalan yang sangat panjang dari iblis surgawi bersayap 4 ke iblis surgawi bersayap 6. Jadi, saat set sayap ke-6 dari tato setan surgawi sedang dibentuk, itu akan dibagi menjadi bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Sepertinya Lansing akan mencapai 10 kemenangan beruntun. Para master lantai 2 tidak akan menghentikannya sampai dia mencapai titik itu. Ya, ini yang biasa terjadi. Jarang sekali bisa beternak domba gemuk seperti itu. Lansing hanya akan bernilai bagi para master itu setelah dia mendapatkan 10 kemenangan beruntun dan beberapa poin pembantaian. Bab 542, satu langkah lebih jauh. Peraturan Menara Sky Split menyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh 1 poin pembantaian setelah mencapai 10 kemenangan beruntun. Namun, titik penyembelihan ini tidak bisa langsung digunakan. Seseorang harus menang lagi untuk mengaktifkan titik ini untuk digunakan, dan jika kalah, titik pembantaian ini akan ditransfer ke pemenang. Ini adalah aturan Sky Split Tower. Jadi, tuan di lantai 2 seperti pemburu. Mereka secara khusus berfokus pada seniman bela diri yang telah mencapai 10 kemenangan beruntun. Jika mereka bisa mengalahkan seniman bela diri semacam ini, mereka tidak hanya akan mendapatkan energi neraka tetapi juga titik pembantaian. Para seniman bela diri yang menjadi sasaran sering disebut sebagai domba gemuk. 10 kemenangan beruntun adalah sebuah rintangan, dan 20 kemenangan beruntun adalah rintangan lainnya. Namun, 20 kemenangan beruntun ini adalah jalan yang jauh lebih sulit dan menyedihkan, karena mereka yang mencapai jumlah kemenangan ini lebih cenderung memprovokasi seorang master. Terakhir kali, ketika Lansing naik ke panggung untuk pertama kalinya, arena besar hanya menampung beberapa ratus orang. Tapi kali ini ada ribuan orang, banyak dari mereka adalah master lantai 2. Orang-orang ini mengukur Lansing, memperkirakan kekuatannya di dalam hati mereka. Ini karena bagi mereka, Lansing adalah mangsanya. Lansing mencibir dalam hatinya, mereka benar-benar mengira aku adalah mangsa. Kalau saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang akan menjadi mangsa di sini. Alasan mengapa aku tidak masuk ke arena bela diri sekalipun setelah memasuki lantai 2 dan malah mengasingkan diri selama setahun penuh adalah untuk kalian semua. Saat Lansing sedang berpikir keras, seniman bela diri lainnya melompat ke panggung arena. Saat pertandingan ke-8 dimulai, Lansing menyeringai. Baginya, berurusan dengan orang ini adalah hal yang sederhana. Pertandingan ke-8, Lansing menang. Wasit mengumumkan sekali lagi. 8 kemenangan beruntun. Seorang pendatang baru telah mencapai 8 kemenangan beruntun. Hasil yang luar biasa. Di bawah panggung, semua seniman bela diri semakin memperhatikan Lansing. Saya mendengar bahwa Lansing mengatakan dia ingin menantang Lin Ming dan memutuskan siapa pendatang baru terkuat di antara keduanya. Tapi di mana Lin Ming menghilang sampai hari ini? Mungkinkah dia berkultivasi secara tertutup? Atau dia bahkan mungkin bersembunyi dari Lansing? Lansing benar-benar terlalu kuat. Ia telah menunjukkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan saat ia meraih 3 kemenangan beruntunnya. Tidak aneh jika Lin Ming mengira dia tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, Lansing sudah berkultivasi di lantai 2 selama 1 tahun penuh. Meskipun menghindari pertarungan mungkin akan memperkeruh pikiran Anda, penting bagi seorang seniman bela diri untuk selalu bersabar. Terutama di Menara Sky Split, semua yang tidak sabar sudah mati. Di dalam Menara Sky Split, nyawa seseorang adalah yang utama, menghindari pertempuran bukanlah hal yang memalukan. Di sisi lain, terburu-buru dalam pertempuran yang orang tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk menang adalah tindakan yang patut ditertawakan oleh semua orang. Setelah 8 kemenangan beruntun, ada 9 kemenangan beruntun. Setelah meraih 3 kemenangan beruntun dalam 3 hari terakhir, Lansing hanya terpaut 1 kemenangan dari 10. 3 pertandingan hari ini sudah usai. Pahlawan muda Lan, apakah kamu ingin melanjutkan? Wasit berpakaian hitam bertanya dengan hormat. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, jika seseorang memiliki kekuatan maka ia akan dihormati. Belum lagi Lansing juga memiliki masa depan yang menjanjikan. Di masa depan, jika tidak ada masalah, dia mungkin akan menjadi Kaisar Fei. Tentu saja, alasannya adalah dia tidak binasa di sini. Saya berhenti untuk hari ini. Yang ingin aku lawan belum muncul. Besok, saya berharap lawan saya muncul di arena dan tidak mengecewakan saya. Lawan ini secara alami adalah Lin Ming. Ada banyak orang yang sangat ingin melihat pertarungan antara 2 pendatang baru yang sedang naik daun ini. Namun, setelah Lin Ming mengasingkan diri, semua orang kehilangan pandangannya.
Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Kata-kata Lansing sama dengan tantangan langsung. Menantang seseorang juga tidak ada gunanya. Jika Lin Ming bisa sampai pada titik ini, dia bukan idiot. Jika saya Lin Ming, maka saya tidak akan keluar. Apa yang akan Lansing lakukan padaku? Sebaliknya, saya menantikan pertandingan ke-11 Lansing besok. Saya ingin tahu master mana yang akan bergerak, dan apakah Lansing akan mampu mempertahankan poin pembantaiannya atau tidak. Saya juga menantikan ini. Pasti akan ada banyak orang yang datang ke sini besok, dan mungkin ada banyak master yang muncul. Area latihan jurang. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Lin Ming duduk tak bergerak di tempat tidur seperti patung pahatan. Energi neraka yang kaya menutupi tubuhnya, melapisi dirinya seperti kepompong tebal. Dalam pikiran Lin Ming, berbagai gambar kacau muncul secara bergantian. Perjalanan melintasi ruang dan waktu, kenangan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, konsep ruang dan waktu dalam, seni Halberd sunyi hebat, dan masih banyak lagi. Gambaran ini menjadi semakin jelas dalam pikiran Lin Ming. Setelah beberapa waktu, Lin Ming merasa seolah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hatinya. Energi besar muncul dari dantiannya, menyebar melalui meridiannya. Jika dia tidak bisa melepaskan energi ini, maka dia akan menjadi gila. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya. Sebuah tombak ditusukkan, dan tombak komet ungu sepertinya melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Peng! Tombak itu mengenai susunan pelindung di area latihan. Seluruh formasi susunan bergetar, dan tombak komet ungu membungkuk seperti bulan sabit karena benturan. Ada sedikit jeda. Pada saat ini, tubuh Lin Ming tampaknya sepenuhnya melanggar semua hukum fisika karena semuanya tiba-tiba berbalik. Bahkan tombak komet ungu muncul kembali di cincin spasialnya. Seolah-olah Lin Ming bahkan tidak bergerak sama sekali. Dalam hal dantiannya, siklon esensi sejati Lin Ming telah berkembang. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Xiantian tengah. Kultivasi saya telah mencapai puncak ekstrim dari alam Xiantian awal. Saya juga berhasil menyentuh sedikit konsep ruang dan waktu melalui meditasi. Lin Ming dengan ringan menghela nafas. Sungguh tidak mudah untuk memahami hukum ini melalui meditasi. Sejak dia memperoleh Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, hingga ketika dia berlatih seni tombak sunyi hebat, kedua metode penanaman kualitas tertinggi ini sama-sama menyebutkan hukum ruang dan waktu. Selain perjalanannya melalui ruang dan waktu melalui susunan transmisi jarak jauh serta susunan cakram pertempuran dari pertempuran tingkat Kaisar Semu, rangkaian peluang ini telah memungkinkan Lin Ming untuk memahami bagian terkecil dari hukum ruang angkasa dan waktu. Dibandingkan dengan Fei yang dicintai oleh hukum alam, kecocokanku dengan hukum tidak ada artinya. Jika bukan karena dukungan niat bela diri saya yang halus, saya khawatir 4 hari tidak akan cukup. Lin Ming menghela nafas kecewa. Ia merasa bahwa persepsinya terhadap hukum melalui meditasi akan selalu tidak memuaskan. Mengenai budidaya saya, telah meningkat pesat. Paling-paling saya tinggal sebulan lagi untuk mencapai ranah Xiantian tengah. Jika saya punya sedikit waktu lagi maka saya akan dapat membuat terobosan. Stepa pembantaian darah benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan area budidaya berkualitas tinggi dan latihan berkualitas tinggi, selain pertarungan hidup dan mati yang terus-menerus, mudah untuk merangsang potensi seorang seniman bela diri. Selama seseorang berkultivasi selama beberapa tahun tanpa mati di stepa pembantaian darah, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa percepatan kemajuan dalam Bloodslater Stepa dibayar dengan kematian banyak pemuda heroik dan jenius. Ini seperti sekelompok lebah yang memilih seorang ratu. Pesaing harus membunuh sisanya sebelum mengambil posisi ratu lebah. Pertarungan hidup dan mati di Bloodslater Stepes secara alami jauh lebih efektif daripada pertemuan bela diri besar sekte Sky Spill Continent. Dan sebagai imbalannya, harganya jauh lebih besar. Lin Ming telah berlatih selama 4 hari sekaligus. Dia merasakan perutnya keroncongan, rasa lapar ini sungguh tak tertahankan. Tubuhnya juga mengeluarkan banyak keringat sehingga ia merasa sangat lengket dan tidak nyaman. Dia bersiap untuk mandi dan makan. Area latihan kelas atas Lin Ming kecil, dan tidak ada tempat untuk beristirahat juga. Lin Ming pergi melalui susunan transmisi di dalam ruangan. Dia tiba di penginapan layanan seniman bela diri di lantai 2. Gelombang udara yang ramai tiba-tiba bertiup melewatinya saat dia masuk. Di sini, selama seseorang memiliki Blood Demon Crystals, mereka dapat menikmati berbagai layanan. Ada segala sesuatu yang diinginkan atau dibayangkan seseorang. Mandi dan makan merupakan ibadah yang paling sederhana. Bahkan ada seniman bela diri yang datang ke sini untuk melampiaskan hasrat ual mereka pada wanita cantik. Tidak aneh jika seorang seniman bela diri datang ke sini dan menjemput selusin wanita cantik untuk mandi bersama. Lin Ming menemukan restoran yang tampak layak untuk diduduki. Bahkan sebelum dia memesan makanan, dia menemukan banyak orang melihat ke arahnya, bibir mereka bergerak. Jelas sekali, mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara esensi sejati. Ketika mereka melihat Lin Ming menatap mereka, mereka memiliki cahaya aneh di mata mereka. Kapan aku mendapat begitu banyak perhatian? Lin Ming bisa dianggap selebriti kecil di lantai 2. Tapi, ini seharusnya tidak cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan jimat pemancar suara dan menghancurkannya di tangannya, memicu api kecil. Setelah beberapa waktu, seorang gadis muda Fei bergegas ke restoran. Pada saat ini, Lin Ming perlahan-lahan makan daging sapi dengan saus.
Tuan Lin. Gadis muda Fei membungkuk. Sebelumnya, dia telah meninggalkan tanda transmisi suaranya kepada Lin Ming sehingga dia bisa memanggilnya. Lin Ming bahkan belum mengajukan pertanyaan ketika gadis muda Fei berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Tuan Lin, Anda tidak bisa pergi ke arena bela diri. Lansing saat ini sedang bertarung di arena bela diri. Sebelumnya, dia telah menantang Anda dengan menyebutkan namanya, tetapi hanya saja Sir Lin sedang berkultivasi secara tertutup sehingga dia tidak memiliki kesempatan. Dia meraih 3 kemenangan beruntun setiap hari, dan dia sudah meraih 9 kemenangan beruntun. Jika dia menang lagi, maka itu akan menjadi 10 kemenangan beruntun. Tuan Lin, jika Anda pergi ke arena bela diri sekarang, dia pasti akan menantang Anda. Oh, hal seperti itu terjadi. Lin Ming menelusuri dagunya. Dia juga tahu aturan Sky Split Tower. Jika seseorang mencapai 10 kemenangan beruntun maka mereka bisa mendapatkan poin pembantaian. Setelah menyaksikan pertarungan antara master tingkat kuasi kaisar, dia telah memperoleh banyak manfaat dari ilusi itu. Lin Ming telah mencapai pemahaman baru tentang titik pembantaian. Itu benar-benar hal yang baik, lebih banyak lebih baik. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak poin pembantaian, dia bisa menukarkannya dengan lebih banyak cakram susunan pertempuran dengan kaisar semu yang akrab dengan konsep ruang dan waktu. Atau bahkan, begitu otoritasnya meningkat lagi, dia bisa menyewakan cakram susunan pertempuran master tingkat kaisar yang sebenarnya. Dengan ini, pemahamannya tentang hukum ini dapat mencapai tingkat yang baru. Lin Ming tentu saja tidak akan melewatkan keuntungan sebesar itu. Gadis muda Fei melihat bahwa minat Lin Ming telah terguncang dan dia pucat. Dia mulai menjelaskan dengan tergesa-gesa dengan panik. Benar, Tuan Lin, mohon jangan meremehkan dia. Lansing telah menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang dia ungkapkan dalam pertempuran pertamanya. Dia tidak menganggap serius 3 kemenangan beruntun di hari pertama itu. Saya mengerti. Lin Ming tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak orang yang menatapnya. Mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Lin Ming mengeluarkan Blood Demon Crystal tingkat menengah dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, pelayan, saya sudah selesai di sini. Lin Ming langsung berdiri. Tuan Lin, apa yang ingin Anda lakukan? Ekspresi gadis muda Fei berubah. Hatinya dipenuhi firasat sial. Lin Ming samar-samar tersenyum, saya akan pergi ke arena bela diri untuk melihat-lihat sedikit. Saya ingin melihat seperti apa kekuatan tersembunyi Lansing ini. Suara Lin Ming tidak keras, tapi seniman bela diri mana di restoran itu yang bukan master? Mereka semua dengan jelas mendengar kata-kata Lin Ming. Tiba-tiba, banyak dari orang-orang ini menunjukkan ekspresi tertarik. Lin Ming sangat menyadari bahwa ada seekor harimau di gunung, namun dia masih berjalan menuju sarangnya. Namun, banyak juga orang yang menggelengkan kepala dan banyak juga yang tertawa. Beberapa seniman bela diri Giant Demon memandang Lin Ming dengan Schadenfreude di mata mereka. Mereka memandang Lin Ming seolah dia idiot. Mereka ingin melihat betapa menyedihkannya dia akan dikalahkan atau betapa mengerikannya dia akan mati. Bab 543, Tubuh Pertempuran Raja Fei. Apakah mereka ingin menonton untuk bersenang-senang atau melihat bagaimana Lin Ming akan menderita? Semua orang berdiri serentak untuk melakukan satu hal, membayar tagihan. Sejenak pelayan itu kebanjiran pengumpulan uang. Semua seniman bela diri bergegas ke arena bela diri. Tuan Lin, kamu, gadis muda Fei itu terdiam. Dia secara khusus mencoba membujuk Lin Ming untuk tidak pergi, tapi itu memiliki efek sebaliknya. Gadis muda Fei memiliki perasaan yang baik terhadap Lin Ming. Tentu saja, ini sama sekali tidak seperti perasaan romantis antara pria dan wanita. Melainkan rasa syukur seorang hamba yang diperlakukan dengan baik dan tidak diganggu oleh tuannya. Di lingkungan menara Sky Split, hanya ada sedikit pria yang bisa tetap murni hati dan pikirannya tanpa dirusak oleh pengaruh jahat. Tentu saja, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Ming. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Ming sudah meninggalkan restoran. Dia langsung menembak ke arah arena bela diri. Haha, menarik sekali. Saya menantikan pertarungan Lin Ming dan Lansing. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Hasilnya sudah jelas. Kaum muda terlalu liar dan cerewet, mereka tidak terlalu memikirkan masalah. Lin Ming belum melihat pertempuran Lansing beberapa hari terakhir. Tidak bijaksana baginya untuk terburu-buru seperti ini. Lin Ming tidak buruk, dan kemungkinan besar dia memiliki beberapa kartu tersembunyi di tangannya. Tapi di menara Sky Split, siapa di sini yang bukan jenius luar biasa di antara rekan-rekan mereka, dan siapa yang tidak punya kekuatan tersembunyi? Dalam hal ini, mereka yang meremehkan orang lain kemungkinan besar akan menderita. Jika dia berasumsi bahwa kartu tersembunyinya cukup untuk membunuh lawannya, maka itu adalah pemikiran orang bodoh yang dungu. Orang seperti ini kemungkinan besar akan mati. Master di menara Sky Split sama banyaknya dengan awan di langit. Di sini, ada harimau dan naga tergeletak di setiap tikungan. Bahkan master level ini harus menyelidiki secara menyeluruh kekuatan dan batasan sebenarnya lawan mereka sebelum mengambil tindakan. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Saya ingin tahu apa yang terjadi di arena bela diri saat ini. Mungkin Lansing telah memperoleh 10 kemenangan beruntunnya. Itu mungkin terjadi. Saat ini, di arena bela diri. 10 kemenangan beruntun. Lansing akhirnya memperoleh 10 kemenangan beruntun.
Wasit berpakaian hitam mengumumkan dengan keras. Lansing terlalu kuat. Dia telah secara resmi mewujudkan tato iblis surgawi bersayap 4 yang lengkap, dan bahkan ada garis pucat dari pasangan ketiga. Seperti yang diharapkan penonton, Lin Ming belum muncul. Karena dia tidak muncul, tidak ada orang yang mau maju dan menantang 10 kemenangan beruntun Lansing. Dengan susah payah Lansing menemukan seniman bela diri Fei untuk maju. Seniman bela diri ini awalnya tidak memiliki harapan untuk menang. Pertandingan ke-11 adalah yang paling penting. Haha, aku sudah menantikan ini sejak lama. Saya tidak tahu siapa yang akan naik ke panggung. Pembangkit tenaga listrik ini telah mencapai kesepakatan sesuai dengan kekuatan mereka. Jika aku mengingatnya dengan benar, seharusnya sudah waktunya bagi Huyan Luo untuk memasuki panggung. Setiap peluang untuk mendapatkan poin pembantaian sangatlah berharga. Di lantai 2, ada 4 metode berbeda untuk mendapatkan poin penyembelihan. Yang pertama mendapatkan kemenangan beruntun, 10 kemenangan, 20 kemenangan, 30 kemenangan, 40 kemenangan, dan seterusnya, seseorang dapat memperoleh poin pembantaian yang sesuai dengan setiap set 10 kemenangan beruntun. Namun di Menara Sky Split, jika seorang seniman bela diri tingkat tinggi mengalahkan seniman bela diri yang jauh lebih lemah maka kemenangan ini tidak akan dihitung sebagai kemenangan beruntun mereka. Dengan demikian, seiring dengan berlanjutnya rentetan kemenangan menjelang akhir, pertandingan yang dihadapi akan semakin ganas. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik pun harus berhati-hati saat mereka bertarung. Mendapatkan poin pembantaian juga menjadi semakin sulit. Cara kedua untuk mendapatkan poin penyembelihan hampir merupakan kebalikan dari cara pertama. Itu untuk mengakhiri rentetan kemenangan beruntun lawan. Misalnya, jika seseorang mengakhiri 10 kemenangan beruntun Lansing, maka poin pembantaian itu akan jatuh ke tangan mereka. Cara ketiga adalah mendapatkan emblem kemuliaan. Setiap emblem kemuliaan memberikan sejumlah poin pembantaian tertentu. Metode terakhir adalah bertaruh pada suatu pertandingan. Begitu kedua belah pihak membuat kesepakatan, mereka bisa mempertaruhkan poin pembantaian. Orang yang menang akan mendapatkan poin penyembelihan ini. Dalam situasi ini, cara termudah untuk mendapatkan poin pembantaian adalah metode kedua, mengakhiri rentetan kemenangan beruntun orang lain. Ini khusus untuk pendatang baru seperti Lansing, mereka dipandang sebagai pihak terbaik yang bisa diambil tindakan oleh para master. Semua orang iri dengan peluang ini. Di antara para master lantai 2, mereka sudah memiliki seperangkat aturan tidak tertulis untuk membagi peluang ini. Dan kali ini giliran Huyan Luo. Huyan Luo adalah iblis raksasa. Tingginya 12 kaki, dan dia dianggap tinggi dan kekar bahkan untuk iblis raksasa. Senjatanya adalah palu godam besar dengan pegangan setebal lengan orang dewasa. Bobotnya benar-benar mencapai puluhan ribu jin. Bang! Saat Huyan Luo melompat ke atas panggung, dia langsung menghancurkan ubin tempat dia mendarat, menyebabkan seluruh panggung arena berguncang. Hehe, sayangku, jangan terlalu gugup. Aku akan bersikap lunak padamu. Orang berbakat seperti Anda adalah asal mula terbaik dari titik pembantaian kami. Aku pasti tidak akan menyakitimu, jadi jangan khawatir. Mata Huyan Luo bersinar saat dia melihat Lansing dari atas ke bawah, menggilat bibirnya sebagai antisipasi. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari tubuh Lansing, seperti membandingkan orang dewasa dengan anak-anak. Lansing dengan sombongnya berkata, apa menurutmu aku ini seekor domba? Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa menjaga saya dan mendapatkan poin dari saya sesekali? Haha, pemikiranmu juga cukup bagus. Wah, pasrahlah pada nasibmu. Menara Sky Split adalah negeri di mana kekuatan berkuasa. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan, maka kamu bisa melakukan hal yang sama seperti aku. Tidak buruk, aku setuju denganmu. Tapi sebelum kita memulai pertarungan kita, aku punya saran. Katakan, saya juga ingin menjadikan ini pertandingan judi dengan poin pembantaian. Saya berani bertaruh 2 poin. Artinya jika menang, maka Anda akan memperoleh 3 poin pembantaian. Tentu saja, jika kamu kalah maka poin itu menjadi milikku. Saran Lansing mengejutkan Huyan Luo. Huyan Luo tiba-tiba tertawa dan berkata, ide bagus, ide bagus. Dia tidak menyangka hadiah sebesar itu akan sampai ke rumahnya. Lansing ini benar-benar berpikir bahwa 1 poin saja tidak cukup dan ingin bertaruh 2 poin lagi. Hehe, nak, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku karena aku bilang aku akan bersikap lunak padamu maka kamu salah besar. Saya akan membiarkan Anda secara pribadi merasakan kekuatan penantang dari lantai atas. Saat Huyan Luo selesai berbicara, dia berteriak keras dan aura yang mengesankan muncul dari tubuhnya. Esensi iblis melonjak dan energi neraka melonjak menembus langit. Lansing mencibir. Alasan dia berani bertaruh dengan Huyan Luo adalah karena dia sudah menyelidiki segala sesuatu tentangnya. Dia bahkan telah meneliti sekte asal Huyan Luo, dan memiliki pemahaman mendalam tentang metode kultivasinya. Dia bahkan telah mencari cakram susunan pertempuran dengan pertarungan Huyan Luo. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa Huyan Luo memiliki beberapa kartu tersembunyi. Namun meski begitu, Lansing memperkirakan dia memiliki peluang menang 70 hingga 80%. Di Sky Split Tower, peluang 70 hingga 80% sudah layak untuk dipertaruhkan. Bibir Lansing melengkung seperti iblis yang terkekeh. Dia perlahan mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Energi infernal di arena bela diri sangat kental. Siapa yang melawan siapa, sudah mencapai tingkat seperti itu.
Saat Lin Ming melewati jalan menuju arena bela diri, dia mendengar seniman bela diri sepanjang jalan dalam diskusi panas. Sungguh, arena bela diri memancarkan energi neraka yang sangat kaya, ini adalah bukti betapa sengitnya pertempuran itu. Saat Lin Ming memasuki arena bela diri, dia melihat dari jauh menuju panggung utama. Seorang raksasa iblis raksasa sedang berdiri di sana, seluruh tubuhnya basah oleh darah dan rambutnya berantakan. Seorang pemuda Fei tersenyum lebar padanya. Tubuh pemuda Fei ini ditutupi lapisan baju besi kecubung. Ada beberapa luka dalam di tubuhnya, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Nyatanya, rasa sakit ini sepertinya membuatnya bergairah. Apakah itu Lan Xing? Lin Ming terkejut. Pemuda Fei ini memiliki rambut biru panjang yang jatuh ke pergelangan kakinya dan ada banyak tanda yang terukir di tubuhnya dengan pola yang aneh. Dia memang terlihat seperti Lan Xing, tapi energi Fei yang menyelimutinya bahkan lebih mengerikan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lan Xing akan berhasil mempraktikkan tubuh pertempuran Fei King. Jika ini terus berlanjut maka Huyan Luo tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak heran Lan Xing memiliki bakat luar biasa. Garis keturunan Fei kuno miliknya terlalu kaya, dia bahkan bisa menggunakan tubuh pertempuran Fei King. Garis keturunan Fei kuno, pikiran Lin Ming bergerak. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang ras iblis raksasa kuno. Gumpalan besar esensi darah yang keluar dari Cosmic Melting Furnace adalah esensi darah ras iblis raksasa kuno. Demon Sin ingin menelannya untuk memperkuat dirinya, tapi hasil akhirnya adalah dia tersedot oleh Magic Cube. Dari kelihatannya, sepertinya Fei kuno mirip dengan iblis raksasa kuno. Tanpa ragu lagi, apakah mereka Fei kuno atau iblis raksasa kuno, keduanya adalah ras dengan bakat yang menantang surga. Mungkin bahkan klan Phoenix kuno pun sama. Tuan Lin, itu adalah badan pertempuran Raja Fei. Pada saat ini, gadis muda Fei terengah-engah dari belakang Lin Ming. Dia telah mengikutinya selama ini. Dia menarik napas lagi, suaranya bergetar saat dia berkata, Tuan Lin, Lan Xing dapat menggunakan badan pertempuran Raja Fei karena dia telah dikenali oleh Fei kuno. Dengan Fei King Battle Body, dia dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 40 hingga 50%. Meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 40 hingga 50% memang merupakan jumlah yang besar. Orang dewasa di masa jayanya mungkin 40 hingga 50% lebih kuat daripada remaja muda, namun orang dewasa ini mungkin mampu mengalahkan 4 atau 5 remaja ini. Saat gadis muda Fei melihat ekspresi Lin Ming yang tidak peduli, dia menghela nafas. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk menghiburnya, dia sudah mengatakan semua yang bisa dia katakan. Bang! Di panggung arena, palu godam besar Huyan Luo terlempar tinggi, berputar dengan cepat di udara. Pada saat yang sama, Lan Xing melangkah maju, angin kencang bertiup dari pedang panjangnya. Wosh wosh wosh. Darah memercik. Huyan Luo meraung seperti binatang buas yang terpojok dan kemudian meninju Lan Xing. Mati! Suara Lan Xing sedingin es. Sosoknya menghilang tertiup angin. Pada saat berikutnya, pedangnya yang dingin dan bersinar telah menembus leher Huyan Luo. Satu pedang untuk menutup tenggorokan. Pada saat ini, terjadi ledakan keras saat palu godam yang dikirim Lan Xing terbang akhirnya berbalik arah dan menghantam tanah. Adapun Huyan Luo, matanya membelalak tak percaya saat dia melihat pedang panjang di lehernya, darahnya menetes ke bilahnya. Perlahan, matanya berkaca-kaca. Lan Xing mengayunkan pedangnya dan memotong leher Huyan Luo. Kepala besar itu berguling ke dalam darah, dan segumpal darah menyembur sejauh 20 kaki ke udara. Lan Xing, kemenangan. Dengan pengumuman wasit, penonton terdiam sesaat. Huyan Luo, yang kekuatannya nomor 1 di tingkat kedua, sebenarnya telah mati seperti ini. Konsep angin yang dahsyat. Dalam serangan terakhir, Lan Xing menggunakan konsep angin untuk menghindari tinju Huyan Luo dan juga melakukan serangan mematikan. Nyata, Lan Xing ini baru berusia 23 atau 24 tahun. Di masa depan, ada harapan dia menjadi Kaisar Fei. Penonton dengan keras berbicara di antara mereka sendiri. Memang ada banyak pemuda heroik yang luar biasa di Menara Sky Split. Tapi, hanya ada sedikit talenta tingkat Kaisar Peerless yang potensial seperti Lan Xing. Lan Xing mengabaikan diskusi orang banyak. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya beralih ke Lin Ming. Senyumannya melebar, dan tampak lebih jahat dari sebelumnya. Bab 544, ukur demi ukur. KKK. Baju besi ametis yang menutupi tubuh Lan Xing mulai perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam tubuhnya, dan tanda misterius di wajahnya mulai memudar sampai dia tampak seperti pemuda Fei yang sangat tampan dari sebelumnya. Tapi, darah masih mengotori wajahnya, membuatnya terlihat garang. Saat Lan Xing memandang Lin Ming, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan niat untuk bertarung. Pahlawan muda Lan telah memperoleh 11 kemenangan beruntun. Dia secara resmi mendapatkan 1 poin pembantaian dan 2 poin pembantaian dari pertaruhannya dengan Huyan Luo. Apakah pahlawan muda Lan ingin terus bertarung? Tidak, Lan Xing menggelengkan kepalanya, saya akan beristirahat selama 2 jam sebelum memulai pertandingan kedua belas saya. Semua orang mengira Lan Xing akan melanjutkan dan mencoba meraih 12 kemenangan beruntun dalam sekali jalan. Namun kata-katanya mengejutkan mereka. Anak ini, dari pertaruhannya dengan Huyan Luo, saya merasa dia sangat kurang ajar, tapi sekarang tampaknya dia sebenarnya cukup tenang. Dia hanya menghabiskan sedikit energi namun tidak terbawa oleh kemenangannya. Dia sebenarnya memutuskan untuk istirahat selama 2 jam sebelum melanjutkan.
Sepertinya bukan momen impulsif yang menyebabkan dia bertaruh dengan Huyan Luo. Kemungkinan dia menyelidiki Huyan Luo sebelumnya dan yakin dia memiliki peluang besar untuk menang. Hehe, apakah kamu memperhatikan bahwa Lin Ming juga tiba? Apakah menurut Anda Lin Ming akan berani tinggal di sini selama 2 jam? Ini bukan pertanyaan apakah dia berani melakukannya, melainkan apakah dia idiot dan akan terpengaruh oleh suasana hatinya. Lin Ming tiba tepat pada waktunya untuk melihat pertarungan terakhir Lansing, tubuh pertempuran Fei King itu bukan lelucon. Kekuatan tempur Lansing telah mencapai tingkat pertama di lantai 2 menara Sky Split, dan bukan hanya itu, tapi dia tidak bisa dianggap terlalu lemah di antara tingkat pertama. Saat penonton berbicara, banyak dari mereka yang hadir melihat Lin Ming. Mereka menantikan untuk melihat bagaimana Lin Ming akan menanggapi hal ini. Di bawah pengawasan penonton, Lin Ming tidak memiliki banyak ekspresi. Sebaliknya, dia dengan tenang berjalan ke atas panggung. Lin Ming melangkah ke atas panggung. Orang-orang baru saja memikirkan hal ini ketika Lin Ming melompat. Perlahan, dia terjatuh ke arena seperti capung di danau yang tenang. Lin Ming melirik wasit berpakaian hitam dan dengan tenang berkata, "Saya ingin bertarung." Banyak penonton yang terkejut dan gembira. Lin Ming belum pergi dan dia tidak bermeditasi untuk beristirahat. Sebaliknya, dia memasuki panggung arena untuk bertarung. Apakah dia mencoba membuktikan suatu hal di sini? Lansing juga sedikit terkejut. Ia segera menyeringai lalu memejamkan mata, kembali bermeditasi untuk memulihkan pikirannya. Dia tidak perlu melihat sebelum menyadari bahwa Lin Ming tidak akan menghadapi lawan yang layak. Meskipun ada banyak master yang hadir hari ini, tidak satupun dari mereka akan mengambil tindakan melawan Lin Ming, dan ini hanya karena tidak ada keuntungan dalam melakukannya. Paling-paling, beberapa seniman bela diri manusia tingkat kedua yang lebih lemah akan datang untuk menantang Lin Ming. Orang-orang ini datang untuk mendapatkan pengalaman dan juga untuk mengatasi kesenjangan antara mereka dan orang lain. Arena bela diri di lantai 2 tidak pernah kekurangan seniman bela diri seperti ini, sehingga tidak pernah sulit bagi seseorang untuk memperoleh 10 kemenangan beruntun. Namun, bagi mereka yang memiliki 10 kemenangan beruntun, ada banyak master hebat di mana-mana. Ini karena mereka bisa mendapatkan poin pembantaian dengan mengakhiri rentetan kemenangan beruntun orang lain. Dan karena kekuatan individu-individu ini mungkin terlalu dekat, ketika pertempuran sengit terjadi, seringkali kematian menyertainya. Zhou Tianyu dari Sekte Angin Putih dengan hormat meminta bimbingan Tuan Lin. Seorang seniman bela diri manusia melompat ke atas panggung. Dia bukan orang sembarangan. Faktanya, dia telah memadatkan tato iblis surgawi bersayap 2, kekuatannya bisa dianggap lumayan. Ada banyak seniman bela diri di lantai 2 yang akan menyingkat tato setan surgawi dan kemudian kalah. Mereka kemudian harus menghabiskan waktu lain untuk memadatkannya lagi, dan mengulangi proses ini berkali-kali. Tapi selama mereka mempertahankan hidup mereka maka kegagalan bukanlah hal yang berarti. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, pedang Zhou Tianyu melintas ke arah dada Lin Ming seperti ular. Serangan pedangnya mengandung sedikit petunjuk tentang konsep air. Energi pedangnya panjang, cair, dan tidak dapat dipotong. Namun, ini sama sekali bukan apa-apa bagi Lin Ming. Segera setelah kekuatan tombaknya ditampilkan, gelombang esensi sejati yang bergetar meletus. Gelombang esensi sejati yang tak ada habisnya itu menghantam energi pedang, menghancurkannya hingga hancur berkeping-keping. Sebuah tombak ditusukkan, ujungnya seperti sambaran petir. Tampaknya menghilang ke dalam kehampaan dan langsung muncul di antara alis Zhou Tianyu. Energi neraka tiba-tiba berkumpul padanya. Zhou Tianyu merasakan hawa dingin yang menusuk di antara alisnya, dan bulu-bulu di punggungnya mulai berdiri. Pada saat itu, dia merasa seolah tombak Lin Ming akan memotong kepalanya. Aku kalah. Zhou Tianyu diam-diam merasa lega, tetapi dia menemukan punggungnya basah oleh keringat. Saat itu, dia hampir berpikir bahwa dia akan mati. Pertarungan yang bagus. Lin Ming menarik tombak komet ungu, dan gelombang energi neraka di dalam Zhou Tianyu meluncur dan masuk ke tubuh Lin Ming. Meskipun tidak banyak, itu masih mampu membuat tato setan surgawi Lin Ming sedikit lebih solid. Lin Ming, kemenangan. Wasit mengumumkan dengan keras. Tombak yang sangat kuat. Entah itu kekuatan tombaknya atau energi infernalnya, dia dapat dengan bebas menggunakannya dengan terampil dan mudah. Saya ingin tahu apakah Lin Ming menyembunyikan kekuatan lagi. Lin Ming memang kuat, tapi lawannya terlalu lemah. Sekalipun dia menang dengan indah, itu tidak berarti banyak. Jika Lin Ming ingin mengalahkan Lansing, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Zhou Tianyu bahkan tidak setingkat dengan Huyan Luo. Ada sangat sedikit orang yang percaya Lin Ming akan menang. Namun, di sudut arena persilatan, seorang pria parubaya berambut putih sedang berpikir keras. Dalam sepersekian detik itu, perasaannya tentang ruang dan waktu sepertinya telah tercampur aduk. Apakah itu hanya ilusi? Sepertinya hanya serangan biasa dari anak laki-laki itu, tapi jika aku menghadapinya, bahkan aku akan kesulitan untuk menghindarinya. 4 kemenangan beruntun, 5 kemenangan beruntun, 6 kemenangan beruntun. Lin Ming memperoleh 8 kemenangan beruntun dalam sekali jalan. Setiap pertandingan tidak melebihi 3 langkah. Dia seperti raksasa yang tak terhentikan yang menghabisi semua orang sebelum dia. Meskipun tidak ada lawan Lin Ming yang master, setiap pertempuran dimenangkan dengan mudah. Dalam semua putaran ini, napas Lin Ming bahkan belum bertambah cepat. Hal ini secara diam-diam mengejutkan beberapa orang yang hadir. 8 pertandingan, 8 kemenangan.
Ini adalah pertandingan kelima pahlawan muda Lin hari ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pertandingan ke-6? Wasit berpakaian hitam bertanya. Di dalam menara Sky Split, seorang seniman bela diri biasanya tidak akan bertarung lebih dari 3 pertarungan dalam sehari. Sebenarnya ini adalah demi kehati-hatian. Mereka ingin menghindari kesan terlalu arogan dan sombong, sehingga menarik beberapa master untuk menekan mereka. Seperti Lin Ming sekarang, dia bisa melewati 5 pertandingan terakhir ini dengan sangat baik. Mungkin, Lin Ming melirik Lan Xing, memikirkan berapa banyak waktu yang tersisa. Dia, seperti Lan Xing, tidak akan meremehkan lawannya. Lin Ming menantikan untuk melihat apa sebenarnya badan pertempuran Raja Fei ini. Setelah Lin Ming turun dari panggung, mata semua orang tertuju padanya. Mereka ingin melihat apakah dia akan pergi atau tetap di arena bela diri. Lin Ming adalah pendatang baru, jauh lebih baru dari Lan Xing. Lan Xing sudah berlatih di lantai 2 selama 1 tahun penuh. Pada saat ini, menghadapi lawan semacam ini, tidak sayang jika Lin Ming menghindari pertempuran. Namun, Lin Ming hanya berjalan diam ke tempat duduk dan duduk. Beberapa pertandingan ini tidak terlalu membuatnya lelah, dia hanya duduk untuk mengatur mentalitasnya. Dia telah duduk. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Dia hanya memperlakukannya dengan setara. Dia sudah sadar bahwa Lan Xing akan menantangnya namun dia tidak peduli. Sebaliknya, dia dengan tenang menyambut tantangan Lan Xing. Ini cukup menyenangkan untuk ditonton. Saat para master bertarung, terutama 2 talenta bintang yang sedang naik daun, seringkali hal itu menarik perhatian banyak orang. Berita tentang potensi pertempuran menyebar, dan semakin banyak orang memadati arena. Selalu ada orang yang mengalir melalui pintu masuk arena bela diri. Tak lama kemudian, ada 4.000 hingga 5.000 orang di tribun. Selain beberapa seniman bela diri yang mengasingkan diri secara tertutup, sebagian besar seniman bela diri lainnya telah datang. Bahkan ada beberapa seniman bela diri tingkat rendah yang sebagian besar berbisnis di lantai 2 juga datang, berharap bisa melihat kesenangan. Seluruh arena bela diri dipenuhi orang. Sedangkan untuk panggung utama arena bela diri, sebenarnya tidak ada orang yang bertarung. Mereka semua menunggu Lin Ming dan Lan Xing bertarung. Waktu perlahan berlalu. Lin Ming seperti seorang biarawan saat dia duduk bermeditasi, dan Lan Xing juga tidak terburu-buru. Kerumunan di sekitar keduanya mulai berteriak keras dalam diskusi mereka. Sebenarnya, Lan Xing bahkan tidak membutuhkan waktu 1 jam untuk memulihkan kondisi puncaknya. Namun meski begitu, dia tetap bermeditasi tanpa ada keinginan untuk berdiri. Dalam situasi ini, orang normal pasti akan menjadi tidak sabar dan melompat ke atas panggung menuju penonton yang menunggu. Tapi, Lan Xing sepenuhnya mengabaikan semua ini. Karena dia bilang dia akan istirahat selama 2 jam, dia akan istirahat selama 2 jam. Stabilitas mentalnya sangat mengejutkan. Sudah waktunya. 2 jam penuh kemudian, Lan Xing membuka matanya dari kondisi meditasinya yang tenang. Suaranya tenang seperti danau yang tenang. Mentalitas yang kuat. Beberapa orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang dengan disposisi seperti ini dapat mempertahankan kondisi pertarungan puncaknya setiap saat. Hanya ada sedikit faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Orang ini cukup menakutkan. Tidak hanya kekuatannya yang menantang surga, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang tenang. Lan Xing melihat ke arah Lin Ming, sudut bibirnya menyeringai, karena kamu telah menungguku di sini, sepertinya kamu sudah memutuskan untuk melawanku. Karena itu masalahnya, ayo naik ke panggung. Sosok Lan Xing kabur dan dia muncul di panggung arena. Lin Ming mengikuti, dengan ringan jatuh ke atas panggung. Lin Ming, selama pertandinganku dengan Huyan Luo, aku bertaruh dengan poin pembantaian. Apakah kamu berani mengikuti pertaruhanku? Lan Xing mengejek. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Lin Ming bertanya. Sama, 2. Jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda tidak hanya akan mendapatkan poin pembantaian dengan menghentikan kemenangan beruntun saya, tetapi Anda juga bisa memenangkan 2 poin pembantaian dari sebuah taruhan. Tentu saja, ini semua tergantung pada apakah Anda bisa menang atau tidak. Kalau begitu ayo kita lakukan. Lin Ming langsung setuju. Haha, bagus, luar biasa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Saat Lan Xing berbicara, dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Bilahnya mulai berdengung tertiup angin. Ini adalah pencapaian dalam mengintegrasikan konsep angin ke dalam keterampilan pedang seseorang. Dalam hal konsep angin, pemahaman Lan Xing jauh melampaui pemahaman Lin Ming. Lin Ming juga mengeluarkan tombak komet ungu. Aura yang tenang namun gigih tiba-tiba muncul darinya. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi, tidak dapat dijangkau dan tidak dapat dicapai. Keduanya bahkan belum bertarung tetapi aura mereka sudah saling bertabrakan. Dibandingkan dengan aura stabil Lin Ming, aura Lan Xing seperti panah terbang, tajam dan menembus. Anda benar-benar luar biasa. Lalu aku akan melihat seberapa besar kekuatanku yang bisa kamu keluarkan. Saat Lan Xing berbicara, ekspresinya berubah. Matanya bersinar seperti bintang dingin di langit, cahaya dingin memancar darinya. Pedang angin. Saat Lan Xing selesai berbicara, pedang di tangannya menghilang. Pedangnya menyatu dengan angin. Seseorang hanya dapat melihat angin, tetapi tidak dapat melihat pedangnya. Pada saat itu, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menjalin jaring yang menutupi langit, jatuh ke Lin Ming.
Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming langsung menghilang. Ubin yang ada di bawah kakinya terpotong-potong oleh energi pedang itu. Bab 545, Pertempuran Berdarah. Konsep angin. Pedang Lansing melambat sesaat. Dia sangat peka terhadap konsep angin. Teknik gerakan yang baru saja digunakan Lin Ming mengandung sentuhan yang melekat pada konsep angin. Sayang sekali, dibandingkan dengan saya, perbedaan konsep angin kami seperti langit dan bumi. Pemahaman manusia tentang hukum sungguh menjijikkan. Meskipun kemampuan gerakanmu cukup, kamu tidak bisa menghindari pedangku. Pedang Lansing terpotong sekali lagi. Kecepatan gerakannya membuat serangannya sulit dibedakan, seolah-olah tubuhnya sendiri seakan menyatu dengan angin, hanya menyisakan serangkaian hantu yang memudar. Hampir mustahil untuk mengetahui di mana dia berada, dia tidak ada di manapun dan dimanapun sekaligus. Lampu pedang melintas di udara, membentuk jaring garis-garis halus. Tidak ada celah dalam serangan ini, itu tidak bisa dihindari. Esensi sejati yang sangat terkompresi dikombinasikan dengan konsep angin hingga tingkat yang hampir sempurna. Kecepatan dan ketepatan waktu dari serangan semacam itu sungguh menakutkan. Lin Ming berulang kali mundur, tapi dia tidak bisa menghindari lampu pedang ini. Pakaiannya mulai terkoyak, dan dia dikelilingi oleh bahaya di segala sisi. Pedang Lansing terlalu tajam dan sudut serangannya rumit. Tidak ada cara untuk mengikutinya. Jika aku harus menghadapi cahaya pedang ini, bahkan aku akan pusing. Jika Lin Ming hanya mencoba menghindar, maka dia benar-benar akan kalah. Pada akhirnya, inilah disparitas konsep. Pemahaman Lin Ming tentang konsep jauh lebih rendah daripada pemahaman Lansing. Jika dia ingin melawan Lansing dengan konsep, maka dia hanya membodohi dirinya sendiri. Menyerang musuh di tempat yang lebih lemah adalah tugas orang bodoh. Benar, dari segi konsep, bagaimana manusia bisa dibandingkan dengan Fei? Di pojok arena, dua penantang veteran sedang menyaksikan pertandingan ini. Mereka memiliki visi dan penilaian yang sangat akurat, dan mampu memperkirakan tingkat konsep di atas panggung. Dia terpaksa terpojok. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Di panggung arena, Lin Ming terjebak di tengah puluhan lampu pedang. Tidak ada tempat untuk menghindar lagi. Di tribun, ada banyak iblis raksasa yang wajahnya terpelintir karena senang dan gembira. Mereka ingin melihat Lin Ming memohon kematian. Si bodoh itu, mencoba membandingkan konsep dengan Fei hanya mencari pelecehan. Jalan buntu. Lin Ming mengerutkan kening. Sebenarnya, menerobos jebakan cahaya pedang Lansing itu sederhana. Selama dia menggunakan Primeval Halberd Strike atau meledakkan ratusan segel peminum darah di dalam dirinya, pusaran energi berikut ini akan segera menghancurkan setiap cahaya pedang menjadi ketiadaan. Tapi Lin Ming tidak mau melakukan ini. Alasan pertama adalah karena dia ingin menyembunyikan kemampuannya sebanyak mungkin sebelum memasuki lantai 3 menara Sky Split, dan alasan kedua adalah dia ingin merasakan konsep ini dan meningkatkan kemampuannya. Semakin jauh seseorang menempuh jalur seni bela diri, semakin jelas pentingnya konsep. Dibandingkan dengan seniman bela diri pada umumnya, pemahaman konsep Lin Ming jauh melebihi pemahaman mereka. Namun, dia tidak puas dengan hal ini. Ini karena matanya selalu tertuju pada alam para dewa. Karena kemampuannya yang buruk dalam memahami konsep, dia tidak mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni Halberd sunyi hebat dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Pertarungan dengan Lansing ini adalah kesempatan bagus untuk mempertajam pemahamannya tentang konsep. Bagaimana Lin Ming bisa melewatkan kesempatan ini? Saat Lin Ming melihat lampu pedang tak berujung memotong ke arahnya, dia mengertakkan gigi dan bergegas ke lampu pedang yang menyilaukan itu. Apakah anak ini sudah gila? Lansing terkejut. Lin Ming benar-benar menuju ke lampu pedangnya. Mata semua orang membelalak, bahkan tidak ada cukup waktu untuk menangis. Tapi pada saat ini, sosok dan kecepatan Lin Ming tampaknya terdistorsi, dan kemudian, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Tubuh Lin Ming melewati tirai lampu pedang tanpa cedera sedikitpun. Tombaknya mengarah ke depan Lansing. Apa? Lansing terkejut. Tapi dia masih seorang master dan reaksinya terhadap segala keadaan sangat cepat. Pedangnya menebas ujung tombak komet ungu. Kilatan petir menyelinap ke tubuh Lansing seperti ular yang tersembunyi. Itu membuat lengannya mati rasa dan menyebabkan darahnya jatuh. Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menusuk lagi pada saat tubuh Lansing lumpuh. Pada saat kritis ini, Lansing menggigit ujung lidahnya dan bergegas mundur, nyaris menghindari serangan tombak Lin Ming. Apa yang telah terjadi? Penonton tercengang. Bahkan Lansing pun khawatir. Saat itu, Lin Ming sepertinya melewati kehampaan itu sendiri. Dia melewati tirai cahaya pedang yang berbahaya, tiba tepat di depan Lansing. Apakah itu konsep luar angkasa? Seorang penantang veteran tersentak ketika dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Konsep ruang sulit dipahami dan bersifat sementara. Bahkan di antara Fei, yang dicintai oleh hukum alam, hanya sedikit yang bisa memahami konsep ruang. Ini karena, mereka tidak dapat menghubunginya. Konsep angin, konsep air, hal-hal ini dapat dilihat dan disentuh. Selama seseorang sering berhubungan dengan konsep-konsep ini, mereka akan selalu dapat menyentuh aturan-aturannya dan dengan demikian memahami konsep yang bersangkutan. Namun keberadaan ruang, meski ada di mana-mana, namun tidak bisa dirasakan. Akibatnya, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang mampu memahami konsep ruang, dan bahkan lebih sedikit lagi warisan yang diwariskan. Jadi, bagi para seniman bela diri dari benua iblis suci,
konsep ruang adalah keberadaan yang sangat misterius dan tidak dapat dipahami. Menurutmu anak laki-laki itu memahami konsep luar angkasa? Ini, penantang veteran lainnya merasa sulit menerima hal ini. Bagaimanapun, Lin Ming hanyalah manusia. Ketertarikan umat manusia terhadap hukum tidak lebih baik daripada iblis raksasa. Saya seharusnya tidak salah. Saya pernah melihat seniman bela diri yang memahami konsep ruang sebelumnya. Tapi, saya tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa menghasilkan kejeniusan yang begitu mengerikan. Seorang penantang veteran iblis raksasa menghela nafas dengan emosi. Bakat Lin Ming telah sepenuhnya melampaui bakat generasi muda ras iblis raksasa mereka. Jadi begitulah adanya. Anda sebenarnya bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Anda adalah junior terkuat yang pernah saya temui. Meskipun kamu lebih muda dariku, kamu memiliki kekuatan untuk mengancamku. Aku benar-benar ingin, aku sendiri yang ingin membunuhmu. Saat Lansing berbicara di sini, cahaya dingin muncul di matanya. Badan pertempuran Raja Fei. Bang, aura Lansing meledak seperti gunung berapi. Batu-batu hancur di sekitarnya semuanya terhempas oleh momentum ini, melesat seperti anak panah ke segala arah. Armor perang ametis tiba-tiba muncul di tubuh Lansing. Rambutnya tumbuh lebih panjang, dan segala macam tanda Fei kuno muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya terang. Saat Lansing menampilkan tubuh pertempuran Fei King, seluruh tubuhnya mulai memancarkan energi jahat yang luar biasa. Pupil kuning gelapnya berubah menjadi merah darah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Badan pertempuran Raja Fei, Lansing akhirnya menggunakan gerakan ini. Haha, apa yang bisa Lin Ming lakukan sekarang? Di bawah panggung, para seniman bela diri Fei mulai bergolak kegirangan. Badan pertempuran Fei King adalah kebanggaan ras Fei mereka, karena ini adalah merek yang tercetak di tulang mereka oleh garis keturunan Fei kuno. Inilah sumber keunggulan ras mereka, dan simbol kejayaan ras mereka. Karena itu, mereka adalah ras terpenting. Karena itu, di mata mereka, manusia hanyalah binatang rendahan. Inilah pertarungan sesungguhnya. Segalanya sampai sekarang hanyalah pemanasan. Mari kita lihat bagaimana Lin Ming menangani ini. Ketika semua seniman bela diri ras lain melihat tubuh pertempuran Fei King milik Lansing, mereka semua terlihat iri di mata mereka. Ketika mereka melihat Fei King Battle Body lagi, mereka sekali lagi dikejutkan oleh aura menakutkannya. Tanpa ragu, Lansing memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Fei. Tapi Lin Ming juga memiliki kualifikasi untuk mencapai ranah laut ilahi. Dua pemuda heroik pada level ini saling bertukar gerakan, bahkan di dalam menara Sky Split, adalah peristiwa langka. Saat Lin Ming memandang Lansing, dia hanya merasa kasihan dengan pergantian peristiwa. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempertajam pemahamannya tentang konsep, tetapi setelah Lansing menampilkan tubuh pertempuran Fei King, dia jelas ingin bersaing dalam pertarungan kekuatan. Lin Ming perlahan berkata, kamu ingin menghancurkanku, tapi aku juga ingin menghancurkanmu. Ini adalah menara pencakar langit. Di sini, yang dimaksud adalah membunuh atau dibunuh. Orang-orang mati setiap saat, tidak ada orang yang tidak bersalah di sini. Mereka semua memilih untuk menempuh jalur pembunuhan. Itu termasuk kamu, dan itu termasuk aku. Setiap orang yang muncul di Sky Split Tower memiliki tangan yang berlumuran darah. Mereka yang datang ke sini, jika bukan untuk membunuh orang lain, maka mereka akan mengalami pertempuran hidup dan mati dan mencari terobosan di jurang kehancuran. Kalau tidak, tidak ada orang lain yang akan datang ke menara Sky Split. Hancurkan aku. Haha, kamu benar-benar berpikir kamu akan memiliki kesempatan itu. Setelah Lansing menyelesaikan Fei King Battle Body, pola pikirnya mulai berubah menjadi gila, dan bahkan suaranya menjadi gonggongan parau. Anda akan segera mengetahui apakah saya mempunyai kesempatan. Saya menyarankan Anda untuk berhenti mengatakan omong kosong, saya ragu Anda dapat mempertahankan keadaan ini lebih lama lagi. Hanya dengan pandangan sekilas, Lin Ming dapat melihat bahwa Fei King Battle Armor milik Lansing memiliki kemiripan dengan kekuatan dewa sesat miliknya. Keduanya merupakan semburan esensi sejati dari dalam tubuh. Kondisi ini cepat atau lambat pasti akan memudar. Kamu ingin mati. Mata Lansing berkobar dengan niat membunuh yang besar. Batu-batu di panggung arena bela diri mulai berhembus saat angin kencang bertiup. Lansing memegang pedangnya dengan tangan kanannya dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kirinya. Lapisan indah darah merah yang kaya diseka ke pedang panjang. Pedang angin, langit bernoda darah. Pada saat ini, rambut Lansing yang sepanjang pergelangan kaki terangkat ke langit, berkibar sembarangan. Dia menggenggam pedang panjangnya dengan dua tangan dan menebasnya. Angin bersiul naik, membawa energi kental berdarah dan lampu pedang merah memenuhi langit. Ini adalah jalur pembunuhan Lansing. Aura pembunuhnya meledak seketika, memenuhi langit dan bumi dengan energi berdarah. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia langsung menilai bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa menerima serangan pedang ini. Tapi, dia akan terluka. Di dalam menara Sky Split, dengan begitu banyak master yang menunggu di sekitar, Lin Ming tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Dengan demikian, pikirannya menyentuh benih dewa sesat, secara langsung melepaskan kekuatan dewa sesat. Esensi sejati yang sangat terkompresi meletus seperti gelombang pasang. Aura Lin Ming langsung naik ke puncak. Esensi sejatinya seperti cahaya tombak yang tak terhentikan, membelah langit. Perubahan mendadak ini membuat semua seniman bela diri lengah, semuanya tercengang. Tanpa ada kesempatan untuk bereaksi, tombak Lin Ming sudah ditusukkan.
Serangan tombak purba. Lebih dari 100 segel peminum darah yang berputar menari di udara, berputar mengelilingi tombak komet ungu dan membentuk pusaran merah besar. Kilatan guntur berkelap-kelip di pusaran ini. Saat tombak itu melesat ke depan, sepertinya ia membelah kekosongan itu sendiri. Bang! Ledakan yang mengerikan terdengar seperti petir surgawi. Potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara. Penglihatan semua orang benar-benar diliputi oleh cahaya yang menyala-nyala saat gelombang kejut esensi sejati yang sangat besar meledak. Segel peminum darah itu seperti gergaji saat mereka memotong potensi pedang Lansing. Tangan Lin Ming menggenggam tombaknya, dan dia tiba di depan Lansing dalam sekejap. Tombaknya bergerak, menusuk langsung ke jantung Lansing. Apa? Lansing sangat terkejut. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa serangan pedang yang dia gunakan dengan kekuatan penuh dan lengkapnya akan begitu mudah dipatahkan. Di momen hidup atau mati ini, Lansing tidak lagi memiliki kesempatan untuk menarik pedangnya untuk bertahan. Dia hanya bisa membentuk telapak tangannya menjadi pedang dan memotong tenggorokan Lin Ming. Jika kamu ingin membunuhku, jangan berencana untuk pergi hidup-hidup. Mata Lansing bersinar dengan kebiadaban. Namun pada saat ini, hal luar biasa terjadi. Tombak komet ungu di tangan Lin Ming sepertinya menembus ruang dan muncul tepat di depan Lansing. Adapun pedang telapak tangan Lansing, dia baru saja memulai gerakannya. Dengan suara pelan, esensi sejati pelindung tubuh Lansing hancur. Tombak komet ungu yang sangat tajam menusuk jantungnya. Darah merah cerah tertiup angin. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.